Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi. Dalam episode-episode yang lalu, saya pernah menyampaikan tentang orang meninggal, rohnya kemana. Lalu saya juga pernah menyampaikan tentang kematian, dua sesi yang saya sampaikan. Lalu ada yang bertanya kepada saya, WA saya berkata, Pak, bagaimana kita menghadapi kalau keluarga kita meninggal dunia? Apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu pada saat ini saya ingin bersama-sama dengan saudara untuk belajar tentang adat istiadat tentang kematian. Ya, itu tema yang saya berikan kepada saudara. Semoga ini bermanfaat. Saudara, apa yang saya sampaikan pada pagi ini adalah saya buktikan sendiri dan saya lakukan sendiri oleh karena orang yang saya cintai, orang tua saya, istri saya juga pernah dipanggil oleh Tuhan. Lalu belum lama tahun lalu kakak kandung saya juga dipanggil oleh Tuhan. Lalu belum lama lagi beberapa bulan yang lalu kakak kandung saya juga dipanggil oleh Tuhan. Nah saudaraku, lalu apa yang saya lakukan? Saya ingin share kepada saudara, saya ingin bagikan kepada saudara pada saat ini. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, marilah kita beriman penuh hanya kepada Tuhan. Jangan kita punya iman dibagi separuh-separuh dengan adat yang dimasuki oleh tahayul. Oleh sebab itu saudara-saudara, pada saat ini saya ingin bersama saudara untuk merenungkan hal ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adat istiadat, dengan kata lain adat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita yang merupakan kebiasaan-kebiasaan. Masing-masing suku mempunyai adat kebudayaan yang berbeda-beda. Pada intinya tadinya adat itu, kebudayaan itu baik, bagus. Tetapi belakangan ini dimasuki oleh tahayul, oleh kepercayaan. Sehingga saudara adat istiadat sudah digabungkan dengan tahayul, dengan kepercayaan. Itulah yang akibatnya iman kita tidak bisa kuat dan teguh. Saya tentunya akan berbicara dari sudut pandang firman Tuhan. Saya tidak bicara soal sudut pandang di luar dari firman Tuhan. Nah saudara, saya ingin berikan kesaksian dulu kepada saudara. Sudah cukup lama sekali saya pernah memimpin suatu ibadah atau kebaktian pemakaman dan pemberakatan dan pemakaman. Ada satu bapak yang meninggal pagi, lalu siangnya langsung dimakamkan. Tak kala dimakamkan, saudara, saya diminta untuk memimpin akan upacara pemberangkatan dan juga pemakaman. Oleh karena dia adalah jemaat saya. Singkat cerita, selesai saya memimpinnya, upacara pemakaman sudah selesai semua. Ada 3 orang pria datang kepada saya dengan sangat sopan sekali. Dia ngomong-ngomong sama saya tentang apa yang sudah saya lakukan dari pemberangkatan sampai pemakaman. Mas itu ngomong begini sama saya, Pak, bolehkah saya tanya? Tak kala saya perhatikan tadi Bapak memimpin upacara pemberangkatan sampai pemakaman, saya perhatikan ada beberapa hal. Pertama, orang Kristen kalau meninggal kok menyanyi, kok memuji Tuhan. Yang kedua dikatakan, saya belum pernah mendengar Bapak berdoa untuk orang yang meninggal. Kalau tidak didoakan, bagaimana dia bisa masuk surga? Perlukah kita doakan bagi orang yang meninggal? Lalu dia katakan, saya melihat bahwa upacara sampai pemberangkatan dan pemakaman semua sangat sederhana. Bapak hanya doakan untuk keluarga supaya dikuatkan, dihiburkan dan seterusnya. Saya mengerti maksudnya dari saudara kita ini. Oleh itu dengan sangat singkat saya katakan kita orang percaya kepada Tuhan mempunyai keyakinan. Yang pertama, orang yang sudah meninggal waktu dia masih hidup, kalau dia percaya Tuhan Yesus, dia pasti masuk surga. Oleh itu keyakinan kami, Bapak ini sebelum meninggal dia sudah percaya Tuhan Yesus. Dia sudah dibaptis, sudah disidi.
Oleh sebab itu saudara, kami yakin benar dia sudah masuk surga. Nah kalau dia sudah masuk surga, ngapain kita doakan untuk dia lagi? Oh dia sudah masuk surga. Karena masuk surga itu adalah pribadi dia dengan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mengantar dia untuk masuk surga dengan doa-doa kita. Itu yang punya keyakinan. Lalu mas ini ngangguk-ngangguk, dia merasa puas dengan jawaban saya yang singkat dan sederhana. Tentunya ada jawaban-jawaban yang lain yang saya jelaskan tentang keselamatan. Nah oleh sebab itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan kalau keluarga kita yang sudah meninggal, apa yang kita harus lakukan? Orang yang kita cintai. Tadi sudah saya katakan masing-masing mempunyai adat kebudayaan yang berbeda-beda. Suku-suku itu berbeda banget saudaraku. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang secara umum saja yang saya sampaikan dan saya tidak bisa menjelaskan secara mendetail. Tentunya masih banyak lagi saudaraku yang ada hubungan dengan tahayul, adat istiadat dengan kematian ini. Nah ada beberapa hal. Yang pertama adalah saudara, kita jangan dan tidak boleh menghitung hari. Kapan dimakamkan, harus hari apa. Gak bisa kita lakukan itu. Kita orang yang percaya, tidak. Baru-baru ini pandemi, saudara kita perhatikan begitu banyak orang meninggal karena COVID. Begitu meninggal langsung dimakamkan, tidak tunggu hari. Lalu bagaimana mereka? Apakah mereka gak baik? Akal sial? Tidak saudaraku. Yang percaya pasti dia masuk surga. Oleh itu jangan menghitung hari. Kapan dimakamkan, kapan harus dilakukannya. Tidak boleh kita hitung hari. Kalau kita mau menunggu keluarga yang dari luar kota, bahkan luar negeri yang belum datang, mau tunggu 2, 3, 4, 5 hari, bahkan seminggu. Monggo silakan. Tidak masalah saudaraku. Tapi yang pasti intinya jangan kita melihat hari. Yang kedua, jangan kita menghitung hari 40, hari yang ketiga, hari ke-40, hari yang ke-100, hari yang ke-101 tahun dan sebagainya. Pertanyaan, bolehkah kita mengadakan ibadah penghiburan, persekutuan, ibadah penghiburan? Boleh. Kita mengadakan 40 hari kalau tepat waktunya saudara mengadakan ibadah penghiburan. Boleh saja. Tetapi saudaraku, bukan kita mengadakan ibadah penghiburan dengan tujuan adalah untuk menghantar akan orang yang kita cintai untuk masuk surga. Kan dia masih ada di awan-awan. Tidak saudaraku. Ya kita mengadakan ibadah penghiburan yang pertama adalah kita renungkan, kita mengingat kembali orang yang kita cintai yang sudah dipanggil Tuhan akan kebaikannya, cinta kasihnya, dan imannya, keteladannya. Itu yang kita renungkan, kita lakukannya. Lalu kita bersyukur selama 40 hari, selama 1 tahun bagaimana Tuhan sudah menyertai kami, keluarga kami. Itu kita lakukan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jujur saudara, orang yang saya cintai yang sudah dipanggil Tuhan, hampir saya tidak pernah mengadakan ibadah 40 hari 1 tahun. Ya kita adakan syukur, boleh kita ingat. Ya tanggal berapa suami saya meninggal, istri saya meninggal, orang yang kita cintai meninggal. Lalu kita bersyukur sama Tuhan, monggo. Tapi kita tidak lakukan itu hanya untuk mengantar dia ke surga. Atau kalau kita nggak lakukan takut sial. Tidak saudaraku, sama sekali tidak. Lalu yang berikutnya saudaraku, tadi sudah sampaikan waktu adalah ibadah adalah kebaktian penghiburan. Ya. Nah, saudaraku, penutupan peti misalkan, pemberangkatan jenazah. Saudara jangan memakai cara-cara yang berbau tahayul, nggak boleh. Ya, saya tidak kasih contoh-contoh terlalu banyak. Pakai masing-masing orang punya cara-cara yang berbeda. Jangan dibarengi berbau tahayul di dalamnya. Itu tidak boleh. Murni kalau kita adalah orang Kristen, kita pakai cara Kristen, kita harus memakai cara Kristen. Murni, nggak boleh lagi dipakai cara-cara yang lain. Tidak boleh saudaraku. Itu akhirnya iman kita nggak bisa teguh. Kita langsung bingung, bimbang saudaraku. Nah, maafkan orang Tionghoa itu biasanya kalau meninggal di petinya dikasih masuk baju, dikasih masuk barang-barang macam-macam. Bahkan Alkitab ini saudaraku, Alkitab dimasukkan ke dalam peti dengan tujuannya supaya dia bisa baca Alkitab di surga. Saudaraku ngapain saudaraku? Tidak ada artinya saudaraku. Mari pada waktu dia hiduplah, mari kita rawat dia baik-baik. Kita kasih dia makan, kita perhatikan dia, kita hargain dia, kita hormati dia. Kalau dia sudah mati tidak bisa. Saudaraku, kita masih hidup, mari kita baca Alkitab, firman Tuhan. Kalau kita sudah mati di surga, kita nggak bisa lagi baca Alkitab, nggak perlu lagi saudaraku. Ini perhatikan. Lalu saudaraku,
Apakah boleh kita ke kuburan tabur bunga atau lain sebagainya? Boleh. Saya lakukan, saudaraku. 1 tahun orang kita cintai meninggal, atau sewaktu-waktu saya ke kuburan, saya tabur bunga, saya katakan puji Tuhan, istri saya, suami saya, anak saya, kakak saya, orang kita cintai telah di surga bersama Tuhan. Monggo-monggo, saudara tabur bunga untuk menandakan bahwa saudara masih mengasihi saudara kita ini. Ya, dengan kebaikannya dulu. Nah, saudaraku, tapi jangan saudara berdoa untuk dia supaya dia bisa masuk surga. Tidak, saudara tidak boleh berdoa seperti ini. Saudara boleh membersihkan kuburannya, merawat kuburan dengan baik-baik. Monggo, saya lakukan juga. Saya merawat kubur orang yang kita cintai dengan baik-baik. Itu suatu kesaksian supaya orang lain melihat bahwa kita orang Kristen juga menghormati, menghargai akan orang yang kita cintai. Namun sekali lagi saya katakan kepada saudara, bukan untuk menghantar dia masuk surga. Tidak, saudaraku. Masih banyak lagi saudaraku yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saudara bisa tanya kepada hamba Tuhan, kepada gembala saudara, kepada pendeta saudara, kepada pastor saudara tentang hal ini saudara. Saya yakin mereka akan membimbing saudara dengan sebaik-baiknya. Sehingga iman saudara tetap teguh. Saudara tidak mendua hati. Tidak takut ini kalau nggak lakukan, nanti ini, nanti kalau saya dimimpikan bagaimana. Saudara ada yang bertanya, Pak, kalau saya mimpi orang kita cintai bagaimana? Saya pernah mimpi orang yang saya cintai. Bukan sekali 2 kali, berulang kali saya mimpi. Saya bangun, saya hanya bisa bersyukur. Karena apa? Orang yang aku cintai telah di surga bersama aku. Saudaraku yang saya kasih, mimpi jangan dibawa kita untuk takut dalam hidup kita. Jangan. Mari kita dengan beriman sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ini sekedar sedikit yang ingin saya sampaikan karena saya terbeban menyampaikan hal ini kepada saudara. Kenapa saudaraku? Karena ada beberapa orang yang bertanya kepada saudara, WA sama saya, tanya masalah ini kepada saya. Sebenarnya saya sudah sering kali menyampaikan hal ini di depan jemaat, dalam ibadah-ibadah di jemaat. Saya sering sampaikan, tapi karena ini umum, banyak orang yang mendengarkannya, saya ingin menyampaikan ini kepada saudara agar meneguhkan iman saudara. Saudara tetap kuat, tegar menghadapi semua ini. Jangan takut. Orang yang kita cintai, kalau dia percaya Yesus, dia pasti masuk surga. Tidak tunggu-tunggu lagi. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia tidak masuk surga. Terus itu aja, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Kita akan lanjut, saudaraku, dengan berbicara tentang manusia, tentang dosa, atau tentang keselamatan. 2 bulan ke depan berturut-turut kita akan bicarakan masalah ini. Semoga iman kita dikuatkan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Pada saat ini kami boleh belajar tentang adat istiadat tentang kematian. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami penerangan lagi yang jelas. Tolong kami Tuhan agar kami tidak mendua hati kami. Iman kami tetap 100% hanya kepada Tuhan. Kami tidak akan dipengaruhi oleh tahayul-tahayul, oleh kepercayaan-percayaan yang berbeda lain. Tapi kami tetap hanya beriman kepada Tuhan. Sehingga tenanglah hidup kami. Tolong kami Tuhan agar tak kalah kami menghadapi orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Dengan tegar kami menghadapi. Dan kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya Tuhan. Agar mereka melaluinya bisa percaya Yesus. Berkati kami semuanya. Tolong kami semuanya. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Solidio Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.